Kang Maksum, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mungkin Kang Maksum. Berita itu cepat beredar. Berita yang benar-benar mengguncang kota, di mana-mana, di pasar, di warung-warung, di perkantoran, di sekolah-sekolah. Berita itu mendominasi pembicaraan. Seperti biasa, orang-orang pun asyik menduga-duga dan menganalisis. Waktu itu media massa cetak dan elektronik belum seperti sekarang. Seandainya itu terjadi sekarang, pastilah beritanya akan menjadi santapan gurih pers, akan menjadi perbincangan berhari-hari di media massa. Tinjauan dari berbagai sudut dan aspek pun akan ramai dilontarkan para pakar dan narasumber yang sengaja diundang. Untunglah waktu itu pers belum seperti sekarang. Jadi aku masih bisa menghindar dari pembicaraan tentang berita itu. Berhari-hari aku sengaja tidak keluar rumah agar tidak mendengar orang membicarakan berita itu. Rasanya aku belum bisa menerima hal itu terjadi pada diri Kang Maksum. Tapi bagaimana menghindar dari pembicaraan tentang peristiwa yang begitu dahsyat? Tidak keluar rumah pun, pembicaraan peristiwa itu terus seperti menguntit dan meneror. Seisi rumah seperti tidak pernah bosan dengan topik itu. Akhirnya aku menyerah, menerima kenyataan dan meski sangat pahit, berusaha wajar mensikapi peristiwa yang mengguncang itu. Kang Maksum meninggal. Itu saja sudah mengejutkan. Selama di pondok pesantren, aku belum pernah mendengar Kang Maksum sakit meskipun sekedar pilek. Dia tipe orang yang begitu pengertian dan perhatian menjaga kesegaran badannya. Setiap pagi dan sore, pada saat mandi, Kang Maksum tidak hanya menimba dengan timba model singgot yang beratnya Masya Allah untuk dirinya sendiri. Dia sengaja juga mengisi kulah-kulah untuk kawan-kawan lain, terutama santri-santri kecil yang tak kuat menimba seperti aku. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak untuk kepentingannya sendiri. Ini membuat badanku sehat, katanya. Kang Maksum. Terbayang olehku wajah Kang Maksum yang ganteng, yang selalu bersih seperti baru saja mandi. Masih terngiang-ngiang bicaranya yang lembut dan suaranya yang merdu bila membaca ayat-ayat Al-Quran untuk membaca kasidah Al-Berjanji. Tidak mungkin Kang Maksum. Kang Maksumlah yang mengajariku qiraah, mengenalkanku pada nada-nada bayat, sika, dan hijazi di pesantren. Kang Maksum juga yang sering memberiku ijazah doa-doa dan berbagai wirid, mulai doa dan wirid agar mudah menghafal, agar tenang menghadapi setiap orang, agar hati tenteram, hingga doa aneh agar dapat melihat jin. Di pesantren kami, Kang Maksum memang dikenal sebagai santri senior yang memiliki suara merdu setiap malam Jumat saat berjanjian. Acara bersama-sama bersolawat Nabi dengan membaca karya madah Syekh Ja'far Al-Berjanji. Santri-santri selalu menunggu
giliran Kang Maksum membaca kasidah-kasidahnya, terutama saat melantunkan kasidah yang dimulai dengan Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim, atau Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Santri-santri lain yang kemudian bersemangat menyauti lantunan itu bersuara ngepas-ngepaskan suara mereka dengan irama lantunan Kang Maksum. Tapi mana mungkin, di samping merdu, cengkok lagu Kang Maksum memang sulit untuk ditiru. Di samping seni suara, Kang Maksum juga dikenal sebagai pendekar silat yang lihai dan dikdaya. Konon, dia punya aji lembu sekilan yang membuatnya terbentengi dari pukulan dan aji welut putih yang membuatnya sulit ditangkap. Setiap pesantren mengadakan perayaan seperti maulidan, khataman, dan ada atraksi pencak silat. Kang Maksum yang mandegani dan mengatur siapa-siapa yang tampil. Siapa-siapa yang tampil dan untuk silat keseimbangan, siapa yang tampil untuk melawan siapa. Biasanya di akhir pertunjukan, Kang Maksum sendiri yang tampil mendemonstrasikan kepiawaiannya. Itulah yang paling ditunggu-tunggu penonton. Dengan gerakan tubuhnya yang ringan, Kang Maksum meloncat ke arena panggung. Pertama-tama diperagakan kejedukannya dengan menghantamkan batu kali sebesar gentong atau pedang tajam di punggungnya, yang sedikit pun tidak membuat goyah kuda-kudanya. Kemudian dengan gagah dan lincah, Kang Maksum tidak hanya memamerkan jurus-jurus istimewanya, tapi juga memainkan berbagai senjata tajam seperti pedang, tombak, dan trisula. Sebenarnya banyak santri yang ingin belajar silat dan kejadukan dari Kang Maksum, tapi kebanyakan tidak kuat melakukan tirakatnya. Kalau misalnya hanya puasa seperti biasa, pasti banyak yang mampu. Ini tidak. Ada puasa mutih, puasa dengan berbuka nasi saja, tidak pakai lauk apapun, selama 7 hari atau 40 hari. Ada puasa ngebang, puasa sehari semalam tanpa buka. Ada puasa patung, tidak hanya puasa sehari semalam tanpa buka, tapi juga tanpa tidur. Bayangkan. Kang Maksum sendiri memang ahli tirakat. Sejak entah umur berapa, konon sejak kecil dia ngerowot. Bukan hanya puasa Daud, sehari puasa sehari buka, tapi Daud dengan berbuka hanya umbi-umbian atau bubur. Sudah ngerowot begitu, setiap buka, kadang-kadang juga setiap sahur, Kang Maksum makannya tidak lebih dari selapik cangkir. Kelihatan sekali Kang Sofwan, seniorku dan kawan akrab Kang Maksum di pondok pesantren, terburu-buru. Dengan singkat, dia menyampaikan berita itu. Cepat, sampean berpakaian, katanya memerintah. Kita ke sana sekarang. Aku masih terguncang. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kang Maksum, rasanya tidak masuk akal. Cepat, hardik Kang Sofwan tidak sabar. Sampai di rumah Kang Maksum, kami lihat sudah banyak orang yang datang. Beberapa di antaranya duduk di halaman dan sebagian lain yang kebanyakan kaum perempuan berada di dalam rumah.
Semuanya diam atau berbisik-bisik. Sesekali isak tangis terdengar meningkahi bagai irama gaib. Mbah Ghazali, modin paling tua di tempat kami, baru selesai melakukan tugasnya. Siapa yang pernah membayangkan Kang Maksum meninggal terlindas kereta api, tubuhnya menjadi 3 bagian? La haula wala quwata illa billah. Hanya karena keyakinan Mbah Mudin Ghazali, jenazah itu dapat dipertautrapikan. Tapi kepuncahan hati ini berita itu cepat beredar. Berita yang benar-benar mengguncang kota. Di mana-mana, di pasar, di warung-warung, di perkantoran, di sekolah-sekolah, berita itu mendominasi pembicaraan. Seperti biasa, orang-orang pun asyik menduga-duga dan menganalisis. Waktu itu media massa cetak dan elektronik belum seperti sekarang. Seandainya itu terjadi sekarang, pastilah beritanya akan menjadi santapan buris pers, akan menjadi perbincangan berhari-hari di media massa. Tinjauan dari berbagai sudut dan aspek pun akan ramai dilontarkan para pakar dan narasumber yang sengaja diundang. Untunglah waktu itu pers belum seperti sekarang. Jadi aku masih bisa menghindar dari pembicaraan tentang berita itu. Berhari-hari aku sengaja tidak keluar rumah agar tidak mendengar orang membicarakan berita itu. Rasanya aku belum bisa menerima hal itu terjadi pada diri Kang Maksum. Tapi bagaimana menghindar dari pembicaraan tentang peristiwa yang begitu dahsyat? Tidak keluar rumah pun, pembicaraan peristiwa itu terus seperti menguntit dan menteror. Seisi rumah seperti tidak pernah bosan dengan topik itu. Akhirnya aku menyerah, menerima kenyataan, dan meski sangat pahit, berusaha wajar mensikapi peristiwa yang mengguncang itu. Melihat tubuh Kang Maksum yang demikian, orang sulit mengatakan bahwa peristiwa tragis yang mentimpanya itu merupakan kecelakaan. Lalu, pasti bunuh diri. Begitu kesimpulan orang-orang yang tidak mengenal Kang Maksum memastikan. Namun bagi yang mengenalnya, seperti aku dan Kang Sofwan, bunuh diri adalah hal yang paling mustahil dilakukan oleh Kang Maksum. Di samping cukup memiliki pengetahuan agama, Kang Maksum orang yang mencintai kehidupan. Kang Zuhdi, alumnus pesantren kami yang lebih senior daripada Kang Maksum dan Kang Sofwan, mencoba meyakinkan bahwa almarhum Kang Maksum memang sengaja membiarkan dirinya dilindas kereta api untuk menjajal ilmu. Aku dengar sebelumnya Kang Maksum pernah membiarkan dirinya ditabrak sepeda, motor, gokar, dan truk. Dan sejauh itu dia selamat-selamat saja, tak kurang suatu apa. Jadi, lanjut Kang Zuhdi, kemungkinan besar itu merupakan kelanjutan dari uji coba tataran ilmu kekebalan Kang Maksum. Sayang, rupanya kali ini tidak berhasil. Mungkin banyak yang menerima kesimpulan Kang Zuhdi itu, tapi aku dan Kang Sofwan yang segairah dan kenal baik dengan Kang Maksum serta keluarganya tetap tak bisa menerima, tak ingin menerima. Tapi Jawa Pos 27 Januari 2012